Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel berfiska.com ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan topik tutorial Fisika Dasar 1B ITB ya. Tutor 8 yang bagian soal B ya. Oke, ini bagian soal ya. Oke, kita baca dulu, teman-teman. Sebuah batu bermasa 0,2 kilo yang semula diam. Jadi batu ini awalnya diam, oke, jatuh dari ketinggian 15 meter. Oke, jadi punya ketinggian ya. Jadi kalau saya tulis itu ini si batunya gitu ya. Batu jatuh dari ketinggian 15 meter. Berarti kalau punya ketinggian itu dia punya energi potensial teman-teman ya. Oke. Ke dalam ember berisi 0,3 kilo 0,35 kilo ya air. Batu dan air memiliki temperatur awal yang sama ya katanya ya. Kemudian kalau jenis batu dan air ini berturut-turut dengan mengabaikan kalor dan serap ember, jadi tidak ada kapasitas kalor embernya ya. Tentukan kenaikan temperatur batu dan air. Oke, saya bahas di papan tulis aja ya. Oke, kita bahas saja teman-teman ya. Silakan simak bagi teman-teman yang mengambil Fisika Dasar 1B ITB atau yang mengambil Fisika Dasar 1A juga boleh belajar di Fisika Dasar 1B ya buat menguatkan ya konsepnya. B soal ya. Soal ini tutor 8 Fidas 1B ITB ya. Oke, nomor 1. Nah, dengan prinsip konservasi energi ya, prinsip konservasi energi. Konservasi. Nah, ini konservasi itu kekekalan ya, energi mekanik. Nah, kenapa dia eh, energinya kekal? Karena dia tidak ada gaya luar ya, tidak ada F eksternal ya. Ini sama dengan nol juga. Gaya geseknya juga nggak ada ya, F geseknya juga nol ya. Artinya di ini tidak ada gaya non konservatif atau gaya eksternal, usaha eksternal nggak ada ya. Sehingga berlaku energi mekanik kekekalannya. Berarti delta EM sama dengan nol atau EM1 sama dengan EM2 gitu ya. Nah, EM1 punya energi potensial ya, EP. Nah, energi kinetiknya nol karena kan dia diam di atas. Nah, pada saat dia jatuh, energi potensialnya nol, dia punya energi kinetik, ya, energi kinetik. Nah, kemudian energi kinetik ini akan dikonversi teman-teman menjadi kalor, ya, kalor tadi kan akan dirubah menjadi sebuah energi panas atau ini dikonversi menjadi kalor. Energi kalor kan kalor itu bentuk lain, bentuk energi ya, bentuk yang lain ya, transfer energi. Nah, berarti saya punya eh, MGH ya, MGH sama dengan iya ini EK-nya jadi Q. Nah, Q ini berarti energi untuk menaikkan suhu ya, menaikkan suhu batu dan si air ya. Jadi ini energi atau kalor untuk menaikkan menaikkan T ya, T si siapa? T batu dan air. Atau bisa saya tulis M batu dikali G dikali H ya. Q-nya berarti Q siapa? M batu dulu aja. M batu, C batu dikali delta T ya. Kali delta T. Nah, ini delta T-nya nanti sama karena suhunya sama si air dan si batu ya. M air dikali C air kali delta T. Nah, sehingga delta T-nya bisa saya tulis menjadi MGH ya, M batu GH dibagi dengan M batu C batu ditambah M air kali C air. Nah, teman-teman masukin angka-angkanya. 0,2 dikali 9,8 kali 15 ya, dibagi massa batu 1840. Waduh, massa ini massa ininya ya, sorry, kalor jenisnya ya, dikali 0,2. Nah, ditambah kalau massa airnya kan tadi 0,35 dikali eh, kalor jenis air ya, jadi ke dalam joule 4186 ya, kan biasanya kalori ya, satu kalori itu 4,2 joule, ini sekitar seperti itu ya.
Ini udah diubah ke dalam satuan SI ya. Jadi hasilnya delta T-nya berapa? 0,016. Nah, ini jawabannya ya. Jawaban untuk nomor 1 ya. Oke, kita lanjutkan nomor 2 ya. Kita baca dulu teman-teman ya. Oke, kita baca dulu ya. Oke, diakui bahwa jika sebuah peluru timah melesat cepat, ya, melesat cepat katanya. Nomor 2, silahkan dibaca. Dapat meleleh titik leleh limahnya itu, ya. Titik leleh timah, sorry. Titik leleh timahnya ada seluruhnya ketika tiba-tiba berhenti dan semua energi kinetiknya diubah. Nah, katanya ini konservasi juga ya. Jadi energi kinetik diubah ke dalam kalor seperti nomor 1 ya, melalui gesekan. Nah, tapi ini ada gesekannya. Melalui gesekan. Kalor jenis dan kalor lebur timah berturut-turut ini ya. Kalor jenis dan kalor lebur. Oke. Tentukan laju minimum peluru timah. Oke. Nah, sepertinya ini tidak dikasih tahu juga kayak gesek dan lain-lain. Sepertinya ini konservasi aja ya, kayak nomor 1. Jadi ini tidak diketahui dia gaya geseknya, cuman si kalornya melalui gesekan tadi aja. Oke. Jadi pada proses mula-mulanya energi kinetik itu berubah menjadi kalornya, dia ditransfernya melalui gesekan, cuman gesekannya tidak diketahui, jadi kita anggap konservasi ya, energi kinetik menjadi energi kalor. Jadi kan dianggapnya conserve ya. Oke. Berarti saya bahas aja ya di papan tulisnya, whiteboard ya. Ini udah, kita hapus ya. Kita coba nomor 2. Oke. Nah, sama ya prinsip kekayaan energi, berarti energi mekanik itu sama energi mekanik kedua. Nah, energi potensialnya kan di sini nggak ada ya. Asumsikan ketinggiannya sama ya, karena nggak ada datanya ya. Jadi energi kinetik itu akan ditransfer menjadi suhu ya. Kalor, sorry, bukan suhu, kalor ya, energi kalor ya. Nah, kalor ini nanti kalor untuk merubah suhu kan, merubah suhu ditambah kalor untuk merubah wujud ya, wujud tadi yang meleleh ya, merubah wujud. Nah, jadi saya tuliskan setengah mv kuadrat ditambah. Nah, sekarang untuk merubah suhu dulu, berarti mc delta t, delta t-nya 327 ya, 7,3 dikurangi, kok 3-nya di atas. Nah, di sini kurangi 30 ternyata ya, 30. Oke. Nah, begitu MC delta T, oke, ditambah dengan massa dikali kalor F ya, kalor leburnya ya. Berarti saya tulis V-nya menjadi apa? V-nya menjadi akar, oke, 2-nya naik ke sini. Jadi 2 kali M-nya udah dicoret semua ya. M-nya udah dicoret. Ini coret, coret, coret ya. M-nya udah sama. Jadi 2 kali LF ditambah 2 dikali C ya. 2 kali C kali delta T tadi ya. Yang ini delta T. Ini delta T. Delta T ini ya. Delta T. Atau saya masukin angka-angkanya. 2 dikali LF-nya 2,32 kali 10 pangkat berapa ini? Pangkat 4 ya. Oke, ditambah 2 kali 128 ya C-nya. Nah, delta T-nya tadi 327,3 kurangi 30. Ini ya, kurangi 30. Nah, jadi berapa V-nya? V-nya itu sekitar 3,5 dikali 10 pangkat 2 atau 350 ya, meter per sekon. Cepat ya, karena kan peluru ya. Oke, kita lanjutkan.
nomor 3. Nah, nomor 3 agak lumayan panjang. Teman-teman silahkan dibaca dulu ya. Nah, dalam sebuah panci aluminium, konduktivitas termalnya ini 0,15 air ya, kalor uapnya ini dididihkan sampai habis pada 1 derajat selama 4 menit. Ada waktunya ya. Dasar panci memiliki tebal ya, luasnya juga ada. Untuk mencegah agar air tidak mendidih terlalu cepat, sebuah lempeng baja tahan karat disisipkan antara panci dan elemen panas. Nah, jadi disisipkan ya sebuah baja ini agar tidak cepat mendidihnya ya. Jadi terserap panasnya ke sini. Lempeng memiliki tebal ini ada luas permukaannya sama dengan dasar panci. Dengan menganggap bahwa kalor hanya diantarkan ke dalam air melalui dasar panci, tentukan temperatur antar muka aluminium baja dan permukaan baja yang kontak dengan elemen panas. Oke, kita coba ya. Nah, saya hapus ya karena kan udah ya teman-teman. Oke, kita coba nomor 3. Oke. Oke, nah nomor 3 itu kalor uap ya teman-teman. Kalor uap itu apa? Berarti massa dikali L uap berarti ya. L uap. Nah, kalor yang dikonduksikan ya berarti gimana? Kalor yang dikonduksi ini berkaitan dengan transfer ya, transfer kalor ya, perpindahan kalor, kalor yang dikonduksi. Nah, kenapa konduksi? Karena kan tadi ada plat baja kan, ya. Berarti kalornya apa teman-teman? Kiper T-nya K dikali A dikali delta T ya per L gitu kan. Seperti ini ya. Nah, berarti kita jawab nomor A ya. Berarti delta T-nya apa? Delta T-nya adalah QL dibagi K dikali A dikali T ya. Dari persamaan ini ya. Oke. Berarti masukin Q-nya apa? Berarti Q-nya adalah kalor yang digunakan untuk menguapkan ya. Kalau uap tadi ya. M dikali L uap ya. Oke, dikali L. Nah, QL. L ini beda ya. Kalau ini LU, kalau ini L panjang ya. Sorry. Ini beda. Kalau ini kalor jenis, sorry. Ini kalor uap, kalau ini L panjang. Kan di sini L, di sini L panjang. Ini panjang. Panjang. Panjang batangnya ya, panjang. Panjang baja ya. Oke, dikali K dikali AT. Dikali K dikali A dikali waktu T-nya. Nah, berarti masukin 0,15 ya. Dikali berapa? 22,6 kali 10 pangkat berapa? Pangkat 5 ya. Dikali 3,1 dikali 10 pangkat berapa? Min 3. Dibagi berapa? Dibagi K-nya 240 ya. Nah, luasnya ada kan 0,015. Waktunya tadi ada ya 240. Nah, jadi delta T-nya berapa teman-teman? Delta T-nya adalah ini delta T aluminium berarti ya, aluminium dulu. Aluminium itu adalah 1,2 derajat Celcius. Jadi temperatur permukaan aluminium baja apa? Berapa? Jadi temperatur aluminium baja itu sekitar 100 derajat aja ya, ditambah dengan tadi delta T. Delta T aluminium. Berarti 100 tambah 1,2. Berarti 101,2 derajat Celcius. Ya, itu untuk nomor 3A, sorry. Sekarang 3B. Ini nggak cukup ya, saya berarti hapus lagi gitu ya. Silakan teman-teman screenshot atau di foto ya, silakan. Screenshot aja. Oke, sekarang 3B ya. Nomor 3B. Nah, berarti SS. Nah, saya tulisnya SS. SS itu apa? SS itu adalah permukaan dari baja itu ya. Antara permukaan baja. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya ini kan ada di buku ya, di buku Cardinal. Jadi SS itu stainless
till surface ya, jadi permukaan bajanya ya, till surface ya. Nah, jadi data TSS-nya apa teman-teman? Sama kayak tadi, M dikali LV ya, ini kalau uap dikali panjangnya dibagi dengan K SS-nya si bajanya dikali A dikali T. Jadi kalau yang tadi buat si aluminium ya, ini nilai-nilainya ada beberapa yang mirip kan. Ini mirip sama, yang ini juga sama kan, kalor ini, kalor uapnya sama 22,6 kali 10 pangkat 5, L-nya kan sama, oh L-nya beda, 1,4 kali 10 pangkat min 3 kalau yang ini dibagi dengan, nah K-nya juga sama, beda kan, ini baja 14, kalau ini sama 0,015, ini tetap sama 240 kan waktunya kan, 10 detik ya. Nah berarti delta TSS-nya berapa teman-teman? Nah itu sekitar 9,4 ya, derajat Celcius. Nah jadi temperatur permukaan baja ya, kontak dengan pemanas berapa? Jadi temperatur T permukaan baja, permukaan baja yang kontak, yang kontak, yang bersentuhan gitu dengan elemen pemanas, elemen pemanas adalah berapa? Berarti T-nya adalah 101,2 tadi kan. Yang tadi yang nomor A kan 101,2 derajat ditambah barusan delta TSS ya. Delta TSS atau ditambah ini jadi 110 ya, 110,6 derajat Celcius. Ini ya jawabannya untuk nomor 3B. Oke, masih muat? Masih semangat ya, nomor 4 lanjut ya. Ayo kita bereskan biar selesai ya. Oke, dibaca dulu. Nomor 4 mana? Oke, belum. Nah, sebuah bola pejal memiliki temperatur 773 Kelvin. Bola dilelehkan dari bentuk kembali menjadi sebuah kubus yang memiliki emisivitasnya dan memancarnya daya sama. Berapa temperatur kubus? Oke, kita bahas nomor 4 ya. Nomor 4, Kemon. Ini udah, kita hapus ya. Nomor 4. Nah, nomor 4. Sekarang untuk bola dulu ya. Kan tadi ada bola sama kubus kan. Untuk bola dulu nih. Untuk bola berarti kita hitung dulu lajunya ya, laju si kalornya, laju energinya, transfernya. TE sigma A bola, B-nya saya bola tulisnya dikali suhu bola pangkat 4. Nah, untuk bola, kalau untuk kubus gimana? Untuk kubus sama ya, berarti saya juga tulis Q per T sama dengan sigma A-nya jadi A kubus ya, T-nya T kubus pangkat 4. Nah, kan Q per T-nya sama tuh. Ini sama dengan ini kan. Nah, berarti E-nya juga sama, emisivitasnya, sigma-nya juga saya coret. Jadi saya punya hubungan T kubus pangkat 4 sama dengan luas bola dibagi luas kubus dibagi dikali T bola ya, pangkat 4. Ini kan sama nih. Ini sama kan sama ini. Ya. E-nya juga sama, nanti coret-coret sigma-nya juga sama ya. Ya, jadi A-nya sigma mah kan ini bilang tetapan Boltzmann ya. Sorry ya. Kemudian AB ya dibagi AK itu menjadi apa? 4 PR kuadrat teman-teman. Ya. Kan luas bola 4 PR kuadrat. Nah, sedangkan luas si kubus itu 6 L kuadrat. Ya. Oke. Nah, kemudian volume bolanya gimana? Katanya volume bola dan kubus sama. Katanya nih, volume bola sama dengan volume kubus. Oke. Oke, bentar. Saya ini dulu.
Oke. Nah, karena sama, teman-teman, apa formula 4/3 pi R pangkat 3. Kalau mau kubus berarti L pangkat 3 ya. Nah, sehingga saya punya hubungan nih, jari-jarinya berarti apa? Jari-jarinya 3/4 pi gitu ya. Pangkat sepertiga ya. Dikali sisinya L tadi ya. Nah, sehingga yang ini jadi apa teman-teman? Jadi 4pi/6 dalam kurung R-nya kan saya ganti. Jadi 3/4 pi pangkat sepertiga ya. Tapi dikali 2 kan dikuadratin. Jadi 2/3 dikali udah ya. L kuadrat kan L kuadrat sama L kuadrat di sini kan ada L kuadrat sama L kuadrat bawah hilang ya. Jadi nggak ada habisnya L-nya, L kuadrat. Jadi sekitar 0,806. Sehingga temperatur kubus itu menjadi apa? 0,806 pangkat berapa? Pangkat seperempat kan? Oke. Nah yang ini nih, pangkat seperempat dikali suhunya 773. 773 Kelvin. Jadi suhu yang kubus itu 732. Mirip-mirip lah sekitar nggak jauh-jauh kan. Nah, gini ya. Jadi suhu pada kubus itu adalah 732 Kelvin. Oke? Masih semangat ya? Kita lanjut nomor 5. Oke, nomor 5 ya. Mana nih? Oke, kita baca lagi nomor 5. Sejumlah partikel asap yang sangat halus menghubung di udara. Laju RMS translasi dari sebuah partikel asap adalah 2,8 × 10⁻³ dan temperaturnya adalah 301 Kelvin. Tentukan massa dari sebuah partikel asap. Wah, masanya pasti kecil ya. Oke. Di sini juga bisa di papan tulis saja ya biar jelas ya. Nanti di situ kurang. Ini jelas. Oke, karena sudah saya hapus ya. Kita lanjut nomor 5 ya. Nah, energi kinetik itu apa teman-teman? Masih ingat kan? Energi kinetik itu sekitar yang rata-rata tadi eh, apa? Gas ideal gitu, 3/2 kT kan? Nah, itu saya tulis setengah M kali nafinya pi RMS kan? Jadi 3/2 kT. Nah, saya kan ingin nyari massa kan? Jadi massanya adalah 3 kT ya, duanya udah coret ya. 3 kT per pi RMS kuadrat. Pi kuadrat RMS. Masukin aja angka-angkanya. 3, nah, K-nya ya ada nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23 ya, kali 301 ya. 301 dibagi PRMS 2,8 tadi ada 10 pangkat min 3 ya dikuadratin. Nah, hasilnya berapa teman-teman? Ini sekitar 1,6 kali 10 pangkat min 15 kg. Walah, kecil banget ini. Minus 15 kg. Wajar, debu kan? Oke. Partikel ya. Oke. Kita lanjut nomor 6 ya. 5 soal lagi ya, kita bereskan. Oksigen untuk pasien rumah sakit disimpan dalam tangki khusus yang tekanannya 65 atmosfer dan temperaturnya ini 288. Tangki diletakkan dalam ruang terpisah dan oksigen dipompakan ke dalam ruang pasien yang diatur agar memiliki tekanan 1 atmosfer dan temperatur ini. Berapa volume yang ditempati 1 meter kubik oksigen dalam tangki pada kondisi di ruang pasien? Oke, teman-teman, kita bahas ya. Nomor 6. Nah, kita tahu bahwa oksigen kan gas ya, kita asumsikan gas ideal di sini ya, karena kalau tidak gas ideal ya agak susah ya. Ya, karena teori kinetik gas kita pakai gas ideal ya. Berdasarkan hukum gas ideal. Hukum gas ideal ya. Teman-teman apa? Yang hukum itu PPNRT kan? PVN-NRT kan? Ini hukum gas ideal nih. Nah, berarti P pasien dikali V
yang di pasien dibagi apa? T ya, suhu pasien. Itu akan sama dengan yang ada di tangki ya, di tank. P tank dibagi suhu di tangki, di tank. Nah, sama dengan ini kan PP NRT kan. Berarti di sini NR kan. T-nya di bawah kan udah. Nah, berarti P pasiennya ketemu atuh. Berarti P pasiennya menjadi apa? Menjadi T pasien, pasiennya P aja ya. P tangki dikali V tangki ya, dibagi P pasien dikali T tangki. T tangki. Nah, kita masukin angka-angkanya. 297 gitu kan. Dikali 65 dikali 1. Dikali 1 dibagi 1 ya. Dikali 288. 288. Nah, sekitar berapa? 67 ya. Meter kubik ya. Oke, nomor 6 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 7 ya. Oke, kita baca dulu soalnya teman-teman. Dalam suatu latihan, seorang pengangkat beban kehilangan 0,150 kilo air mulai penguapan, yaitu kalori yang diperlukan untuk penguapan air yang keluar dari tubuhnya. Kerja yang dilakukan dalam mengangkat beban adalah ini kerjanya ya. Dengan menganggap kalori laten, penguapan keringatnya ini kalori latennya ya, kalori penguapan berarti ya. Tentukan perubahan energi internal dari pengangkat beban. Nah, jadi yang pertama nyari delta U. Nah, oke, yang B tentukan jumlah minimum kalori. Nah, ini konversi ya nomor B ini. 1 kalori makanan 4186 Joule atau 4200 kan biasanya ya udah nggak apa-apa ini. Jadi nomor B ini hanya konversi saja. Oke, saya bahas nomor 7 ya. Masih semangat ya teman-teman. Karena beberapa pekan lagi, 2 pekanan lagi lah kita akan menghadapi ujian akhir semester ya. Oke, nomor 7 ya. Nah, kita tahu dalam termodinamika hukum ke-1. Hukum ke-1 termodinamika ya. Nah, gimana bunyinya? Q sama dengan delta U ditambah W. Nah, sehingga delta U-nya adalah Q min W. Ya, gini. Nah, Q-nya itu adalah minus M dikali V. Ya, minus karena dia apa kalau kalor itu? Kalau artinya minus. Minus itu kan artinya membuang ya, membuang kalor kan. Kalau dia menyerap berarti kan positif. Nah, jadi ini membuang kan, membuang panas ya dari tubuh itu dikurangi W. Nah, jadi minus 0,150 dikali 2,42 kali 10 pangkat 6 dikurangi 1,40 kali 10 pangkat 5. Nah, ini hasilnya delta U-nya sekitar minus 5,05 ya. 03 kali 10 pangkat 5 Joule. Delta U. Nah, ini ya. Ingat, delta U positif apa? Delta U negatif apa? Kalau delta U positif kan artinya suhunya bertambah kan. Kalau delta U-nya negatif berarti suhunya menurun, artinya dia akan mendingin ya. Kan kalau kita berkeringat berarti kita mendingin tuh suhu badannya ya menjadi mendingin gitu kan. Karena delta U-nya menurun. Oke, nomor B ini tentang konversi saja kalau nomor B. Jadi 1 kalori kan 1 kalori itu berapa tadi? 4186 Joule. 6 Joule. Nah, kita punya energinya tadi 5,03 kali 10 pangkat 5 Joule. Tinggal kali aja. 1 kalorinya berapa tadi? 1 kalorinya per 4186 Joule. Nah, ini konversinya. Jadi nutrisinya sekitar 1,2 kali 10 pangkat 2. 120 lah ya. 120 nutrisi kalori. Ya kalori lah satuannya. Jadi nutrisinya maksudnya. Jadi nutrisinya adalah ini 120 kalori maksudnya gitu ya. Oke, ternyata 3 soal lagi sebentar lagi ya. Oke, kita bahas nomor 8. Kita baca dulu. Nah, kalori yang ditambahkan pada 2 sampel identik gas ideal monoatomik ya
Pada sampel 1, kalor ditambahkan dengan menjaga volume gas konstan sehingga kalor menyebabkan kenaikan temperatur 75. Pada sampel 2, jadi ada 2 sampel ya. Sejumlah kalor yang sama ditambahkan dengan menjaga tekanan tetap, tetapi volumenya tidak konstan. Berapa kenaikan temperatur pada sampel 2? Sampel 2. Oke, kita bahas saja ya. Ini udah kan, kita hapus nomor 8 nih. 8. Nah, berarti kan ini terjadi transfer energi ya, perpindahan energi, namun dia sama ya. Jadi nanti energinya kekal. Jadi apa, adjust black itu ya, kalor yang dilepas dengan kalor yang diterima ya. Q pada saat volume konstan itu akan sama dengan Q pada saat tekanan konstan. Tekanan konstan. Nah, ini berarti rumusnya apa? CV N di depan. Mol kali CV kali delta T pada volume konstan. Mol dikali Cp ya. Cp pada T konstan. Sehingga delta Tp ini ketahuan nih. Delta Tp-nya apa? CV per Cp dikali delta Tv. Nah, gitu ya. Atau ini nilainya kan 3/2R, yang ini 5/2R, oke. Delta Tp-nya berapa? 75 ya, Kelvin. Nah, jadi berapa? Delta T pada tekanan tetapnya itu 45 Kelvin ya. Oke, 2 soal lagi teman-teman. Kita bereskan saja ya. Ini ada sebuah gambar grafik ya. Ada 3 proses, ada AB ya, A ke B. A ke B volumenya membesar ya, ekspansi. Oke, kemudian dari B ke C, nah B ke A, A ke B ke atas. A ke B itu volume konstan, berarti isokoriknya tekanannya bertambah. B ke C baru ekspansi volume. Nah, B ke C tekanannya konstan tapi volumenya expand atau bertambah. Kemudian dari C ke A. Nah, C ke A ini dia tertekan, terkompresi, tapi dia tidak isobar, tidak apa? Isotermal atau adiabatis ya, tidak. Dia apa namanya? Miring saja ini grafiknya ya, atau terkonversi aja ya. Tertekan gitu kan. Nah, ini ada nilainya, delta U-nya ini, Q-nya ini, W-nya ini. Ya, ini pertanyaannya A ini ya. Pertanyaan A, B-nya di sini, delta U yang dicari proses AB. Ya, kalau yang A usaha ya, usaha pada AB ya. Nah, kalau yang C, nah, yang C ini dia nanya Q pada BC dan Q pada CA dan terakhir D di sini ya. A B C D. Oh, ini mah E. Oh iya, ini E. A B C D E, sorry. Ini E ya, D dan E ya. Oke. Ini nomor 9 ya. Nah, kita bahas aja teman-teman dari nomor A ya, 9A. Oke. Oke, ini udah saya hapus ya. Nomor 9. Nah, dari nomor A dulu deh, nomor A. Nah, kita tahu bahwa proses A ke B ya. Proses A ke B ini dinamakan apa? Isovolume atau isokor. Nah, isovolume itu berarti delta P-nya itu adalah 0 karena P-nya kan sama. Nah, kalau delta P-nya sama, otomatis apa? Usahanya nggak ada ya. Jadi usaha dari A ke B itu adalah 0. 0 Joule ya. Oke, nomor B. Nah, sekarang kita lihat proses A ke B tadi ya. A ke B yang barusan isovolume. Berarti Q sama dengan delta U ditambah W. Kan W-nya 0 nih. W-nya nih 0. Berarti saya punya QAB. Sorry, delta U dulu aja ya. Kan ditanya delta U ya. Berarti delta U dari A ke B itu sama dengan Q dari A ke B. Nah, delta U-nya kan dicari. Berarti ini positif 561. Ini ada di tabel ya. 561 Joule ya, ditambah nggak ada 0. Jadi udah 567. Nomor C. Nah, kita lihat proses BC ya, proses B ke C. Nah, proses B ke C kan ekspansi volume, apa? Volumenya bertambah, isobar juga, isobar. Volumenya apa? Tekanannya konstan. Nah, berarti
berdasarkan ini Ki BC sama dengan delta U ya, delta U BC B ke C ditambah W BC berdasarkan hukum ini ya, termo ke 1 B ke C. Nah, delta U BC-nya berarti berapa? Itu ada di itu ya, tabel 4303. Nah, ditambah 3740. Nah, berapa? Plus 8.000 ya. 8.043 Joule. Ya, nomor C udah ya. Sekarang nomor D. Nah, nomor D. Nah, kita ingat ya, kalau satu siklus apa kalau satu siklus? Siklus. Itu apa? Kata kuncinya. Delta U-nya ya, delta U total itu sama dengan 0. Ingat ini ya. Nah, berarti delta U totalnya apa? Ada delta U A ke B ya, ditambah delta U B ke C, ditambah delta U balik lagi dari C ke A ya, sama dengan 0. Nah, delta U, jadi delta U C ke A kan ditanyanya delta U C ke A. Nah, yang ini kan, berarti pindah ruas semua kan? Berarti negatif dari delta U A ke B min delta U B ke C. Nah, berapa delta U A B tadi kan ada min 561 kan? Joule. Nah, BC-nya kan udah ada tadi. Yang UBC ini nih 4303 ya. 4303 Joule. Jadi jawabannya berapa? Minus minus 4864 Joule. Ya, delta U dari C ke A. Nah, nomor E nggak muat nih. Nah, saya hapus dulu ya yang atas nih. Saya hapus dulu yang ini ya. Karena kan udah, silakan di itu lagi. Di back ya, kembali aja kalau mau. Nomor A ya. Oke. Berarti nomor terakhir nomor E. 9E, sorry. Berarti delta U C A itu apa teman-teman? Delta U C ke A itu adalah Ki yang CA ya, atau C ke A bolehlah. C ke A dikurangi W dari C ke A, gitu kan? Nah, berarti apa? Kan ditanya Q ya, langsung aja kenapa jadi begini? Nah, sorry, nggak apa-apa lah. Kan persamaan ini hukum termo kan ini Q dulu kan? Nggak apa-apa lah, saya tadi salah tulis. Nah, delta U-nya apa? Delta U-nya min tadi kan? Yang ini nih, min 48, min 4864 Joule ditambah WCA-nya minus juga ya. Minus 28, ini ada di tabel. 2867 Joule. Joule. Nah, jadi hasilnya berapa? Q-nya minus 7.000 ya. Nah, ini. Nah, karena negatif artinya apa? Q negatif artinya apa? Q-nya, jawabannya apa Q-nya? Kalor keluar dari gas. Kalor keluar dari sistem atau dari gas. Ya, ini untuk nomor E ya. Oke, ternyata satu soal lagi teman-teman. Semangat ya, kita selesaikan saja tutorial ini ya. Biar teman-teman fokus untuk belajar studinya ya, untuk persiapan UAS. Nah, ini tentang efisiensi ya. Mesin 1 efisiensinya S1. Mesin kalor sebesar KH ini untuk dari reservoir panas KH ya. Nah, W-nya ini W1. Kalor yang dilepaskan dari mesin 1 digunakan sebagai input. Nah, jadi kalor yang rendah ini menjadi input di sini ya. Efisiensinya E2 dan melakukan kerja W2. Efisiensi keseluruhan dari sistem adalah total kerja yang dilakukan W1 W2 tambah W2 dibagi dengan besar kalor masuk KH. Nyatakan efisiensi keseluruhan sistem E dalam E1 dan E2. Oke. Kita coba ya. Ini kan udah saya hapus ya. Oke. Nomor 10. Nomor terakhir the last. Oke. Oke.
Nah, kita tahu efisiensinya tadi apa katanya? Efisiensinya adalah eh, apa? Perbandingan dari jumlah W total kan, apa kerja yang dilakukan dibandingkan dengan kalor masuknya gitu kan. Itu kan definisi efisiensi ya. Atau saya tulis ringkasnya menjadi W ya, W QH di sini ya, QH. Dengan nanti W1-nya apa? W1 S1 dikali QH ya. Nah, ini persamaan 1. Kemudian W2-nya juga sama. W2 kan ini kan dari sini. Ya, ini kan kalau perbagian, kalau ini total, ini total ya, ini total. Kalau ini total sistem ya, kalau ini perbagian, per part gitu kan, part bagian. W2-nya berarti E2 dikali QH ya. Oke. Nah, QH itu kalor pada reservoir tinggi ya. QH itu kalor pada reservoir tinggi. Reservoir suhu tinggi ya. T tinggi. Tinggi. Nah, kalau QC bahasa Inggris ya. H itu high, C cold ya. Berarti kalor 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 pada reservoir T yang rendah ya. Nanti saya tulis. Nah, kemudian kita ketahui bahwa QH2 yang dilepas ya itu sama dengan QC dari 1. Jadi kalau yang si mesin kedua itu jadi tinggi ya energi masuknya, ini kan jadi energi keluarnya kalau di mesin kedua ya. Nah, sehingga maka jadi apa? W2-nya jadi gimana? Jadi W2-nya itu sama dengan kan W2 ini. E2 E2 dikali apa? QC1. QC1. Nah, gitu ya. Sehingga QC1 ya, QC1 sama dengan QH QH dikurangi oleh W1 ya. Kan selisih kan? Ya, kan yang rendah ditambah W itu kan sama dengan yang tinggi kan. Oke, kemudian persamaan yang ini bentar yang W2 ini ya, yang W2 persamaan 3 lah ya. Nah, persamaan ketiga ini itu menjadi jadi seperti apa? W2 sama dengan E2 ya. E2 dalam kurung. Nah, C1-nya saya ganti jadi ini. Jadi persamaan 4 ya. Jadi dalam kurung QH min W1 gitu ya. Kemudian persamaan 1 dan 4 ya. Kemudian persamaan persamaan kemudian persamaan 2 dan berapa? 2 dan yang terakhir itu berapa? 2 dan 4 ya. Oh, persamaan yang 5 berarti. Ini. 2 dan 5 ya. 2 dan 5 masukkan ke persamaan awal. Masukkan ke persamaan awal. Satu. Ya. Jadi gimana? Jadi E-nya sama dengan E1 dalam kurung QH ya. Mutlak tambah E2 mutlaknya. Dalam kurung dulu. Dalam kurung mutlak QH mutlak min mutlak W1 dibagi QH. Nah, gitu. Saya tulis di sini aja ya. Nggak muat di sini aja nih, di sini aja ya. Nah, jadi dari sini loncat ke situ, ke sini ya, sini ya. Nah, ke sini. Jadi saya tulis lagi E sama dengan E1
Ki H gitu kan, ditambah E2 Ki H min E1 Ki H gitu ya. Nah, jadi E-nya apa? E-nya menjadi S1. Oh, dibagi belum? Dibagi dengan Ki H. Kan Ki H-nya ini sama semua ya, Ki H-nya. Nanti coret-coret, jadi S1 ditambah E2 min S1 dikali E2. Nah, ini jawabannya. Efisiensinya ini. Nah, ini jawabannya. Oke, itu saja mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mengambil fisika dasar 1B di ITB ya. Tetap semangat untuk belajar persiapan UTS 2 atau UAS-nya ya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Oke, salam berfisika.com ya.